Cuman gue bilang dirubah pola MLM-nya karena nggak boleh. Akhirnya pakai sistem manajemen jadi. Halo, cek. Tes. Udah. Oke. Selamat malam Panang. Malam, Mas Ketemu Bro. lagi kita. Mas, kebetulan nih aku hadir dari Jakarta mau ketemu Mas Anang. Oke. Kan Mas Anang ada kegiatan ya di Malang. Iya. Nah, aku tuh cuman mau ada sedikit tanya-tanya Mas, minta Monggo. pencerahan terkait mengenai penasihat berjangka. Oke. Aku ini kan lagi coba mau buka penasihat berjangka sama kawan-kawan Assassin Trading. Oke. Nah, kebetulan ya ada anak-anak udah ikut ujian wakil penasehatnya. Oke. Nah, aku cuma mau tahu Mas sejauh mana dukungan dari regulasi terkait penasihat berjangka ini. Karena jujur aku ini pegiat di produk multilateral, Mas. Oke. Nah, memang aku dulu juga sempat transaksi di bilateral. Cuman menurut aku mungkin lebih nyaman trading di multilateral. Oke. Nah, aku mau tahu sejauh mana dukungan dari regulasi terkait transaksi multilateral dan si penasehat berjangkanya ini, Mas. Oke. Ya, yang pertama kalau bicara dukungan kan transaksi itu sebenarnya ada dua hal ya kalau terkait dengan penasehat. Yaitu satu adalah memastikan bahwa orang yang melakukan kegiatan nasihat itu adalah orang-orang yang kredibel. Oke. Orang-orang yang kredibel itu artinya dia kompeten untuk memberikan nasihat. Maka dalam hal ini sudah dibuka jalurnya kan. Jalur liganya sudah dibuka yang namanya penasihat berjangka itu. Betul. Bahkan untuk sekedar informasi saja, penasihat berjangka ini bahkan sudah punya standar kompetensi kerja khususnya. Oh ya? Yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu sudah ya lagi on proses lah istilahnya begitu. Tetapi yang paling penting adalah bagi teman-teman yang memiliki passion di bidang teknis, kepenasehatan, analisa dan lain sebagainya sudah dibuka ranah legal ya. Iya. Nah, karena kan agak berbeda ya dengan pialang berjangka. Kalau penasihat ini kan sifatnya dia independen. Iya. Jadi dia hanya memberikan nasihat saja dan dia mendapatkan fee atas itu. Sementara dia bisa lempar ke pialang mana saja karena kan fokus dia adalah mendampingi nasabah supaya transaksinya lebih sesuai dengan harapannya dia dengan nasihat-nasihat yang diberikan secara profesional. Itu yang pertama. Dukungan yang kedua itu adalah dari sisi pengembangan produk. Dari sisi pengembangan produk sendiri, kalau dari sisi Baupti sendiri itu sudah ada arahan untuk mengembangkan produk-produk multilateral. Nanti saya akan jelaskan di belakang kenapa pengembangan produk multilateral itu menjadi penting gitu. Dimulai 3 tahun yang lalu mungkin ya di ICD kita sudah di Bursa Komoditi Derivatif Indonesia kita sudah kembangin produk-produk yang ramah entry. Jadi orang bisa transaksi emas gitu ya, per mata uang, kemudian crude oil itu dalam platform multilateral di dalam bursa. Yang namanya kampanye Go Effect gitu. Kampanye Go Effect. Kan gitu. Setahu saya di teman-teman JFX juga sudah ada pengembangan ke arah sana gitu ya. Artinya itu nanti hanya sebuah awalan yang nanti akan diikuti oleh produk-produk berikutnya. Dan kehadiran produk-produk ini kan pada akhirnya gini, kalau kita bicara penasihat itu kan stigmanya adalah penasihat akan mendampingi orang itu untuk bertransaksi dengan nasihat-nasihat profesionalnya. Tentu ekspektasinya adalah transaksinya berjalan dengan baik dan kemudian untung. Maka ranah yang paling bisa menerima menurut saya itu justru transaksi multilateral. Karena kan dari sisi resiko itu tersebar di antara semua pelaku. Jadi tidak head to head gitu, misalnya antara satu pelaku dengan satu pihak, nggak seperti itu, tapi bisa tersebar gitu dalam transaksi multilateral. Karena transaksi multilateral itu antara banyak peserta ya, banyak pembeli, banyak penjual. Berbeda misalnya kayak tadi sempat disinggung masalah transaksi bilateral, di mana kemudian klien itu berhadapan-hadapan langsung dengan si pedagang. Ya, kalau dalam perdagangan kita sama-sama tahu kalau kemudian satu untung satu rugi, maka di situ kan dituntut pada akhirnya fairness. Nah, maka pengembangan hadirnya penasehat dan hadirnya kontrak-kontrak berjangka multilateral ini di dalam bursa itu pada akhirnya ekspektasinya adalah satu, membuat nasabah itu atau klien itu bisa bertransaksi dengan lebih baik. Yang itu efeknya diharapkan membuat kemudian iklim usaha itu menjadi jauh lebih sehat di masa depan. Sepertinya begitu. Itu yang menjadi penting. Betul. Mungkin kalau boleh tahu Mas,
Sejauh mana perjalanan GoFX ini sudah berjalan ya? Karena begini, sejak tahun lalu ya khususnya saya bertransaksi di GoFX dan saya lihat dari pengalaman saya transaksi di GoFX itu kok saya lihat cukup nyaman ya. Pertama cukup nyaman mungkin karena saya memang basicnya di multilateral ya Mas ya. Jadi saya melihat transaksi-transaksi yang diperdagangkan kan kalau di JFX itu ada transaksi dia kita pakai all-in dengan Gold 10 ya yang menggunakan platformnya Javet. Nah, apa perbedaan Javet yang ada di JFX dengan perbedaan MetaTrader 5 GoFX yang ada di ICDX? Gini, kalau secara sistem ya, platform perdagangan saya pikir bursa itu memiliki standar yang sama. Bahwa itu harus bisa memfasilitasi transaksi multilateral dengan segala macam pernik-perniknya ya. Artinya pernik-perniknya itu berarti jenis ordernya, kemudian pengaturan field policy-nya. Kemudian ada di situ bagaimana orang bisa melihat semua antrian penawaran yang ada di exchange. Itu akan kelihatan melalui fitur kedalaman pasar depth of market itu sama. Cuman kenapa kita memilih MetaTrader 5? Karena MetaTrader 5 itu sudah populer. MetaTrader itu sudah sangat populer gitu di kalangan. Kalau kita bicara tentang trader-trader kan rata-rata pakai Meta ya. Meta, betul. Jadi kenapa salah satu alasan kita